Bertahan di rumah adalah termasuk ibadah jihad ribat ketika terjadi wabah virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan bahwa bertahan di rumah-rumah ketika mewabah virus corona termasuk ibadah yang utama, yaitu ibadah ribat atau disebut juga merabit. Kenapa dengan virus corona ini? Ini banyak terdengar di antara kita di sosial media sering beredar. Kenapa dengan virus corona justru menjauhkan kita dari masjid, menjauhkan kita dari pengajian, taklim, dan sebagainya. Sehingga ada yang berpendapat, apakah ada yang keliru dengan fatwa ulama? Jauhkanlah itu. Fatwa ulama bertujuan untuk menjaga umat. Ini adalah ujian dan cobaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Ataukah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian sebagaimana halnya atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan dan digoncang dengan bermacam-macam cobaan. Hatta yaqula ar-rasulu wallazina amanu ma'ahu. Hingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, bilakah datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Al-Baqarah 214. Jihad ribat atau marabit adalah menjaga perbatasan. Menjaga perbatasan antara Islam dengan bukan. Menjaga keluarga dengan bukan. Ini termasuk yang disebutkan menjaga 5 hal pokok dalam Islam, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dan dalam hal memerangi wabah virus corona dilakukan dengan bertahan di rumah-rumah agar terhindar kita menjadi sebagai penular penyebaran virus corona ini. Dalam video dan tulisan sebelumnya sudah disebutkan ada 3 jihad yang bisa kita lakukan ketika mewabah virus corona. Yang pertama jihad kemanusiaan, yang kedua jihad harta, yang ketiga jihad ribat. Jihad kemanusiaan bagi mereka yang berada di garda terdepan untuk menyelamatkan manusia dari penyebaran virus corona. Mereka lah para medis, para yang menjaga keamanan, menjaga suplai. Sedangkan jihad harta, mereka yang memberikan hartanya bagi orang yang berjihad di jalan kemanusiaan dan bagi yang berjihad bertahan di rumah
namun mereka tidak mempunyai kemampuan dalam hal penyediaan makanan. Maka di sini kita sebutkan jihad ribat, jihad bagi orang-orang yang bertahan di rumah untuk menjaga agama, jiwa, keluarga, keturunan, dan hartanya. Ini juga merupakan bentuk ketaatan kita kepada para ulama, di mana di Indonesia Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwanya. Begitu juga ulama-ulama dunia telah lebih dahulu, karena mereka lebih duluan sampai kepada mereka virus corona ini. Jihad marabit disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 200. Ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanusbiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Isbiru, kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Apa aja keutamaan daripada marabit atau ribat menjaga perbatasan ini? Dalam hadis dari riwayat Uqbah bin Amir dijelaskan bahwa orang yang bertahan di rumah atau marabit ini dibalas dengan buah amalan yang akan terus mengalir hingga ia dibangkitkan di hari kiamat. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap mayit ditutup dengan amalannya kecuali marabit, yaitu orang yang berjaga di perbatasan di jalan Allah. Sungguh buah amalannya akan senantiasa dialirkan hingga ia dibangkitkan di hari kiamat. Jadi orang yang bertahan di rumah dalam rangka marabit, maka amalannya akan senantiasa mengalir meskipun ia telah mati selama di alam kubur hingga datang hari kiamat. Dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat disebutkan bahwa manusia berada di alam kubur lebih dari 14 juta tahun, dan selama itu juga maka pahalanya akan senantiasa mengalir. Yang kedua, ia akan dijaga dari fitnah kubur. Ini disebutkan dari Fadlalah bin Ubaid, di mana ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua mayit itu ditutup berdasarkan amalnya, kecuali orang yang meninggal dunia saat menjaga perbatasan fi sabilillah. Sesungguhnya amalnya akan berkembang hingga hari kiamat dan terhindar dari fitnah kubur. Ini disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 22.825. Jadi orang yang bertahan di rumah dalam rangka merabit, dalam rangka menghindarkan diri sebagai penyebar virus corona, maka ia akan terhindar dari fitnah kubur. Yang ketiga, marabit sehari semalam di jalan Allah, laksana berpuasa dan sholat sebulan. Disebutkan dari Salman Al-Farisi bahwa ia mendengar Rasulullah SAW menjaga perbatasan sehari semalam di jalan Allah, laksana puasa, sholat malam sebulan. Bila ia meninggal dunia, maka ia diberi pahala orang yang menjaga perbatasan hingga ia dibangkitkan dan ia aman dari fitnah. Ini disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 22.612. Yang keempat, bila ia meninggal, ia akan diberi pahala sebagai orang yang menjaga perbatasan hingga ia dibangkitkan. Ini disebutkan juga dari Fadlah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia
di atas salah satu tugas ini, maka ia akan dibangkitkan di atasnya. Berkata Hawiyah bahwa beliau bersabda menjaga perbatasan haji dan sejenisnya. Disebutkan di Musnad Ahmad 22.815. Jadi menjaga perbatasan, mereka akan diberikan pahala menjaga perbatasan, dan ini sederajat dengan ibadah haji dan sejenisnya. Yang kelima, amalnya akan terus berkembang selama di alam kubur meskipun ia telah mati, karena ia mati di jalan Allah. Dia hidup, ia akan aman dari fitnah Dajjal, dan ia termasuk orang yang bisa melawan dirinya sendiri. Ini disebutkan dari riwayatnya Fadlallah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap mayit ditutup berdasarkan amalnya, kecuali orang yang mati berjaga di jalan Allah, maka amalnya akan tetap berkembang hingga hari kiamat. Ia aman dari fitnah Dajjal. Dan Nabi SAW juga bersabda, mujahid adalah orang yang bisa melawan dirinya sendiri. Ini tantangan ketika kita bertahan di rumah, diuji kesabaran kita. Dan Nabi menyebutkan syahid balasan mereka karena mereka orang yang bisa melawan dirinya sendiri. Dan disebutkan juga ia akan aman dari fitnah Dajjal. Dan jika kita perhatikan bahwa orang yang sabar bertahan di rumah, ia harus sabar dengan segala kekurangan. Dia harus bisa menahan diri dari segala hal. Dan ini adalah bentuk dari proses. Ini adalah jalan menuju munculnya Dajjal. Sehingga orang yang bisa melewati hal ini dengan sebagai orang mukmin, maka ia insya Allah akan aman dari fitnah Dajjal. Karena kita ketahui bahwa sebelum datangnya Dajjal, kejadian orang lebih parah. Mungkin kita bisa keluar rumah, kita bisa bepergian kemana-mana, tapi tidak ada yang ditumbuhkan oleh bumi. Disebutkan dari Asma bin Yazid, dia berkata, kami bersama Nabi SAW di rumahnya. Kemudian beliau bersabda, 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal, langit akan menahan 1/3 dari air hujannya, dan bumi menahan 1/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun kedua, langit akan menahan 2/3 dari air hujannya, dan bumi akan menahan 2/3 dari tumbuh-tumbuhannya. Dan pada tahun ketiga, langit akan menahan air hujan semuanya, dan bumi akan menahan tumbuh-tumbuhan semuanya. Dan tidak adalah yang memiliki sepatu atau tapak kaki kecuali akan binasa. Ini gambarannya ketika munculnya Dajjal. Kita sekarang mungkin masih bisa bertahan, masih bisa menikmati makanan yang ada walaupun kekurangan. Tapi ketika munculnya Dajjal, semua tumbuh-tumbuhan ditahan bumi. Air hujan tidak turun lagi. Dan ini bentuk ujian kita, untuk kita bisa bertahan di rumah-rumah, menghindarkan kita sebagai penular, barrier daripada penyebaran virus corona ini. Lalu apa yang kita kerjakan di rumah? Disebutkan tadi dalam surat Al-Imran ayat terakhir. Kita yang pertama beriman, sabar, memperkuat kesabaran. Itu yang pertama harus kita lakukan. Lalu yang selanjutnya dikatakan kita ribat. Ribatnya kita di rumah ngapain? Mari kita menuntut ilmu. Kita bisa memiliki media yang punya internet, bisa menuntut ilmu, bisa saling komunikasi, dan mempersiapkan anak-anak sebagai generasi penerus Islam. Jika selama ini kita banyak di masjid ketika sholat berjamaah,
Ini saatnya kita berjamaah di rumah, kita pimpin anak-anak kita didik anak-anak kita agar bisa menjadi imam-imam selanjutnya. Begitu juga mungkin kita selama ini masih sorong-sorongan, berdorong-dorongan ketika di masjid, ketika disuruh menjadi imam. Ini kesempatan kita menjadi imam di keluarga kita. Ini saatnya kita bisa merekatkan kekeluargaan di antara keluarga-keluarga kita yang mungkin selama ini jauhan. Ini kesempatan karena diberi libur, ini kesempatan kita memperbaiki hubungan, mempererat hubungan di keluarga, menjaga, memperkuat sel terkecil dalam Islam, yaitu keluarga. Baru yang ketiga, bisa kita juga menyebarkan informasi yang berguna, yang bermanfaat, yang baik kepada saudara-saudara kita, sehingga mereka ikhlas, sabar, berjihad di dalam wabah penularan virus corona ini, sehingga mereka bisa termasuk orang yang berjihad, baik itu jihad kemanusiaan, jihad harta, ataupun jihad ribat bertahan di rumah. Baru yang keempat, ikhtiar kita menjaga diri ribat kita, yaitu menjaga diri kita, menjaga anggota keluarga kita sehingga tidak terkena virus dan tidak ikut menyebarkan virus. Baru yang terakhir disebutkan bertawakal kepada Allah. Itu yang kita lakukan sehingga kita termasuk orang yang beruntung. La'allakum tuflihun. Itu yang disebutkan dalam surat Ali Imran. Dan ini juga yang disebut bahwa wabah itu merupakan azab bagi Allah yang kehendaki, tapi itu bisa menjadi rahmat bagi orang mukmin. Artinya apa? Surga balasan bagi orang mukmin yang mau bertahan di rumah, yang beribadah sehingga mereka tidak tertular. Dan jikapun mereka tertular dan jikapun mereka meninggal, maka syahid balasannya jika mereka dapat bertahan. Dan ini kita sadari bahwa lebih banyak orang yang sehat, banyak orang yang sembuh dari penularan virus ini, maka tetap nilainya nilai orang yang berjihad. Dan jikapun ia meninggal, maka syahid balasannya. Ini disebutkan dari dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, bahwa dia pernah mengabarkan bahwa ia memberitahu bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang wabah taun. Maka Nabi SAW memberitahunya, taun adalah sebuah azab yang dikirimkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada siapa yang dikehendaki. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tidak ada seorang hamba yang terkena wabah taun di tempat tinggalnya, lantas ia berdiam diri di dalamnya dengan sabar dan berharap pahala. Ia tahu bahwa taun tidak akan menimpanya kecuali yang telah ditetapkan Allah padanya, melainkan hamba itu akan mendapatkan pahala sebagai orang yang syahid. Semoga kita termasuk orang yang bisa berjihad ketika di dalam wabah ini, baik itu jihad kemanusiaan ataupun jihad harta untuk membantu kelengkapan kendaraan, tempat dan fasilitas lainnya, bahkan hingga penyediaan makanan, nutrisi bagi pekerja maupun bagi yang bertahan di rumah-rumah. Ataupun setidaknya kita memilih jihad di rumah, yaitu jihad ribat. Semoga kita mendapatkan pahala apa yang telah Allah janjikan melalui Nabi Muhammad SAW. Surga bagi orang yang berjihad dan syahid bagi mereka yang meninggal ketika dalam berjihad ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.